Perkenalkan, nama saya Winadia Salsabila dengan NIM 24051020113, mahasiswa dari Prodi Sistem Informatis semester 1 Universitas PGRI Madiun. Dan yang saya hormati Ibu Mei Lenawati, Eskom, Mkom, selaku dosen pengajar mata kuliah dasar manajemen bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang fungsi dan manfaat tool digital populer untuk produktivitas dan bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Adapun beberapa tool digital yang populer digunakan untuk produktivitas dan bisnis. Yang pertama ada Google Data Studio, kedua Power BI, ketiga Cloudflare, keempat PayPal, kelima Microsoft Teams, keenam WooCommerce, ketujuh OneDrive, kedelapan Odoo, kesembilan Google Analytics, dan yang terakhir adalah Trello. Yang pertama adalah Google Data Studio. Google Data Studio termasuk dalam kategori tool yang digunakan untuk data visualization. Google Data Studio adalah alat visualisasi data. Alat ini memungkinkan pengguna untuk membuat laporan yang interaktif dan mudah dipahami dengan mengintegrasikan berbagai sumber data. Fungsi utama dari Google Data Studio adalah membuat laporan interaktif dan mengintegrasikan berbagai sumber data. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada Google Data Studio. Yang pertama adalah Data Source Connector, menghubungkan berbagai sumber data seperti Google Analytics, BigQuery, atau spreadsheet untuk diolah dan divisualisasikan dalam laporan. Kedua, Dashboard atau Canvas, area kerja utama tempat pengguna merancang laporan dan menyusun elemen-elemen visual seperti grafik, tabel, dan teks. Ketiga, ada Chart, menyajikan data dalam berbagai bentuk visual untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Keempat, ada Filter Control, memungkinkan pengguna memfilter data yang ditampilkan berdasarkan kategori tertentu seperti lokasi, produk, atau periode waktu. Yang kelima ada Blended Data, menggabungkan data dari berbagai sumber untuk membuat analisis komprehensif dalam satu laporan. Keenam, ada Data Range Control, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih rentang waktu tertentu dan melihat data yang relevan dengan periode tersebut. Ketujuh, ada Scorecards, menampilkan metrik utama seperti total penjualan, jumlah pengguna, atau pendapatan dalam format angka besar untuk sorotan utama. Kedelapan, ada Geomaps, menyajikan data berbasis lokasi dalam peta interaktif berguna untuk analisis geografis atau regional. Yang kesembilan ada Custom Calculate Files, membuat metrik atau dimensi khusus berdasarkan rumus atau perhitungan tertentu sesuai kebutuhan analisis. Dan yang terakhir ada Sharing and Embedding, mempermudah berbagi laporan dengan tim atau klien melalui link atau menyematkan di situs web atau platform lainnya. Yang kedua adalah Power BI. Power BI termasuk ke dalam kategori tools business intelligence. Power BI adalah alat analitik bisnis dari Microsoft yang digunakan untuk menganalisis data dan membangun laporan interaktif. Alat ini populer di kalangan bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Fungsi utama dari Power BI ialah membuat dashboard dan laporan interaktif dengan fitur AI untuk analisis prediktif. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada Power BI. Yang pertama adalah Power Query Editor, memungkinkan pengguna untuk mengimpor, membersihkan, dan mengubah data dari berbagai sumber sebelum dianalisis lebih lanjut. Kedua, ada Power BI Desktop, aplikasi desktop utama untuk membuat laporan, model data, dan visualisasi interaktif dengan berbagai alat analisis. Yang ketiga, Power BI Service, platform berbasis cloud untuk berbagi, menyimpan, dan mengakses laporan serta dashboard yang dibuat di Power BI Desktop.
Keempat, ada data modeling, mengatur hubungan antar tabel data dan membuat struktur data yang efisien untuk analisis yang mendalam. Kelima, ada data analysis expression, bahasa fungsi untuk membuat kalkulasi, metrik atau dimensi khusus dalam model data. Keenam adalah visualization, menyajikan data dalam berbagai bentuk visual seperti tabel, grafik, atau peta untuk mempermudah analisis dan interpretasi. Ketujuh, ada AI Insight, memberikan analisis berbasis kecerdasan buatan seperti deteksi anomali atau analisis sentimen untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Kedelapan, ada report sharing, memfasilitasi kolaborasi dengan berbagi laporan dan dashboard dengan tim atau organisasi melalui Power BI Service. Kesembilan, ada Power BI Mobile App, memungkinkan pengguna untuk mengakses laporan dan dashboard dari perangkat seluler, mendukung fleksibilitas dalam pemantauan data. Dan yang ke-10 ada Paginate Reports, membuat laporan dengan format tetap atau fixed layout, ideal untuk mencetakkan atau laporan berbasis dokumen resmi. Ketiga adalah Cloudflare. Cloudflare termasuk ke dalam salah satu kategori tools web security. Cloudflare adalah platform layanan web yang menyediakan keamanan, kecepatan, dan keandalan situs web, melindungi dari ancaman cyber seperti DDoS, dan mengoptimalkan performa situs. Fungsi utama dari Cloudflare adalah melindungi situs dari serangan DDoS, mengoptimalkan kecepatan dengan CDN, dan menyediakan DNS management. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada Cloudflare. Yang pertama adalah Content Delivery Network, mempercepat pengiriman konten website dengan mendistribusikannya ke server di berbagai lokasi global, sehingga mengurangi waktu loading. Kedua, ada Web Application Firewall, melindungi aplikasi web dari serangan cyber seperti injeksi SQL atau serangan cross-site scripting dengan memfilter lalu lintas berbahaya. Ketiga, ada DNS Management, mengelola domain name system dengan cepat dan stabil, memastikan pengalihan domain berjalan efisien dan aman. Ketiga adalah DDoS Protection, melindungi website dari serangan Distribute Denial of Service dengan memitigasi lalu lintas berbahaya secara otomatis. Kelima adalah Load Balancing, mendukung distribusi lalu lintas ke beberapa server untuk memastikan ketersediaan layanan dan performa optimal. Keenam, ada SSL atau TLS Configuration, menyediakan enskripsi data dengan sertifikat SSL atau TLS, meningkatkan keamanan komunikasi antara pengguna dan server. Ketujuh, ada rate limiting, mengontrol jumlah permintaan ke server dalam waktu tertentu untuk mencegah penyalahgunaan atau serangan brute force. Kedelapan, ada Cloudflare Works, menjalankan kode di tepi jaringan tanpa memerlukan server, memungkinkan aplikasi lebih cepat dan fleksibel. Kesembilan, ada Analytic Dashboard, memberikan wawasan tentang performa website seperti lalu lintas, ancaman yang diblokir, dan penggunaan data. Dan yang terakhir adalah Image Optimization, mengompres dan mengoptimalkan gambar secara otomatis untuk meningkatkan kecepatan website tanpa mengurangi kualitas visual. Keempat adalah PayPal. PayPal termasuk ke dalam salah satu kategori tools digital payment. PayPal adalah platform pembayaran digital global yang memudahkan transaksi online dengan aman, cepat, dan mendukung berbagai mata uang internasional. Fungsi utama dari PayPal adalah mendukung pembayaran online, pengiriman uang lintas negara, dan perlindungan transaksi. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada PayPal. Yang pertama adalah Send and Request Money,
memudahkan pengguna untuk mengirim dan menerima uang secara instan, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis, melalui email atau nomor telepon. Kedua ada PayPal Checkout, menyediakan opsi pembayaran cepat dan aman di toko online, mendukung berbagai metode pembayaran termasuk kartu kredit dan saldo PayPal. Ketiga ada PayPal Business Debit Card, memberikan akses langsung ke saldo PayPal untuk pembelian atau penarikan tunai, dengan keuntungan cashback pada transaksi tertentu. Keempat ada recurring payments, memungkinkan bisnis untuk menetapkan pembayaran berulang, seperti langganan atau keanggotaan secara otomatis dan terjadwal. Kelima ada payment gateway integration, mengintegrasikan PayPal sebagai solusi pembayaran di platform e-commerce atau situs web, memastikan transaksi aman dan cepat. Keenam adalah invoicing, memudahkan pembuatan dan pengiriman faktur profesional kepada pelanggan langsung dari akun PayPal. Ketujuh ada refund management, menyediakan opsi pengembalian dana secara mudah dan cepat, membantu menjaga kepuasan pelanggan. Kedelapan ada dispute resolution, memberikan platform untuk menyelesaikan sengketa transaksi antara pembeli dan penjual dengan dukungan PayPal sebagai mediator. Kesembilan ada multi-currency support, mendukung transaksi dalam berbagai mata uang, mempermudah bisnis dan pengguna untuk bertransaksi lintas negara. Dan yang terakhir PayPal.me, membuat tautan pembayaran pribadi untuk menerima uang dari siapa saja tanpa memerlukan informasi rekening. Yang kelima adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams termasuk ke dalam salah satu kategori tools untuk collaboration. Microsoft Teams adalah platform kolaborasi yang memfasilitasi komunikasi tim melalui chat, video, dan berbagi file, mendukung kerja jarak jauh dengan produktivitas tinggi. Fungsi utama dari Microsoft Teams adalah mendukung komunikasi tim melalui pesan, panggilan video, dan berbagi file. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada Microsoft Teams. Yang pertama ada chat, memfasilitasi komunikasi teks secara real-time antara individu atau grup dengan dukungan untuk berbagi file dan emoji. Kedua adalah video conferencing, mendukung rapat online dengan fitur panggilan video dan audio, termasuk layar berbagi dan perekaman. Ketiga ada file sharing, memungkinkan untuk berbagi dokumen, gambar, dan file lain langsung di obrolan atau kanal dengan integrasi penyimpanan cloud. Keempat ada channel management, mengorganisasi diskusi tim dalam kanal khusus berdasarkan proyek, topik, atau departemen untuk kolaborasi yang lebih terstruktur. Kelima ada text integration, terhubung dengan aplikasi manajemen tugas seperti Microsoft Planner untuk melacak tugas dan tanggung jawab tim. Keenam ada meeting scheduling, memudahkan penjadwalan rapat dengan sinkronisasi kalender dan pengingat otomatis melalui Microsoft Outlook. Ketujuh adalah custom tabs for apps, menambahkan tab khusus di kanal untuk mengakses aplikasi atau dokumen penting seperti Excel, OneNote, atau aplikasi pihak ketiga. Kedelapan ada background effect for calls, menyediakan opsi untuk mengubah atau mengaburkan latar belakang selama panggilan video, meningkatkan privasi dan estetika. Kesembilan ada webinar hosting, mendukung penyelenggaraan webinar dengan fitur pendaftaran peserta, laporan kehadiran, dan pengelolaan audiens. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah integration with Microsoft 365, terintegrasi dengan aplikasi Microsoft 365 lainnya, seperti Word, Excel, dan SharePoint untuk produktivitas tanpa hambatan. Yang keenam adalah WooCommerce. WooCommerce termasuk ke dalam salah satu kategori tools e-commerce. WooCommerce adalah plugin e-commerce untuk WordPress yang membantu pengguna membuat dan mengelola toko online dengan fitur pembayaran, pengiriman, dan laporan penjualan. Fungsi utama dari WooCommerce adalah membantu pengelolaan toko online, integrasi pembayaran, dan pengaturan pengiriman. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada WooCommerce.
Yang pertama adalah product management, memudahkan pengelolaan produk, termasuk menambahkan deskripsi harga, gambar, dan kategori produk secara fleksibel. Kedua ada payment gateway integration, mendukung integrasi dengan berbagai metode pembayaran seperti PayPal, Stripe, dan transfer bank untuk kenyamanan pelanggan. Ketiga ada shipping setting, memungkinkan pengaturan mode pengiriman, biaya, dan wilayah tujuan termasuk pelacakan pengiriman. Keempat adalah tax management, mengotomatiskan perhitungan pajak berdasarkan lokasi pelanggan atau aturan perpajakan yang berlaku. Kelima adalah extension dan plugins, menyediakan ratusan ekstensi untuk menambah fitur toko seperti keanggotaan, langganan, atau integrasi media sosial. Yang keenam adalah coupon and discount, memungkinkan pembuatan kupon atau diskon untuk meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan. Ketujuh ada inventory tracking, membantu melacak stok toko produk secara otomatis serta mengurangi resiko kehabisan atau kelebihan stok. Kedelapan adalah store analytics and reports, memberikan laporan penjualan, performa produk, dan analisis pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Kesembilan adalah customer account management, memfasilitasi pembuatan akun pelanggan untuk pengalaman belanja yang lebih personal dan riwayat transaksi yang jelas. Yang terakhir adalah SEO optimization tools, meningkatkan visibilitas toko online di mesin pencari dengan fitur SEO bawaan seperti optimasi metadata dan URL produk. Yang ketujuh adalah OneDrive. OneDrive termasuk ke dalam salah satu kategori tools cloud storage. OneDrive adalah layanan penyimpanan cloud dari Microsoft yang memungkinkan penyimpanan, sinkronisasi, dan berbagi file secara online dengan akses yang mudah dari berbagai perangkat. Fungsi utama dari OneDrive adalah menyimpan file secara online, sinkronisasi data otomatis, dan kolaborasi real-time. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada OneDrive. Pertama adalah file sync, menyinkronkan file secara otomatis di semua perangkat, serta memastikan data selalu diperbarui dan tersedia kapan saja. Kedua adalah cloud storage, menyediakan penyimpanan berbasis cloud untuk menyimpan file secara aman dan mengurangi ketergantungan pada perangkat fisik. Ketiga ada real-time collaboration, memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja bersama dalam dokumen yang sama secara stimulan dengan pembaruan langsung. Keempat adalah version history, menyimpan riwayat perubahan file sehingga pengguna dapat memulihkan versi sebelumnya jika diperlukan. Kelima adalah share link, mempermudah berbagi file atau folder melalui tautan aman dengan opsi untuk mengatur izin akses. Keenam adalah files on demand, memberikan akses ke file yang disimpan di cloud tanpa harus mengunduhnya, berguna untuk menghemat ruangan penyimpanan lokal. Ketujuh adalah personal vault, menyediakan folder yang sangat aman dengan perlindungan tambahan untuk file sensitif seperti enkripsi dan autentikasi. Kedelapan adalah automatic photo and video backup, secara otomatis mencadangkan foto dan video dari perangkat seluler ke cloud untuk keamanan dan penghematan ruang. Kesembilan adalah integration with Microsoft 365 Apps, terintegrasi dengan aplikasi seperti Word, Excel, dan PowerPoint untuk menyimpan, membuka, dan berbagi dokumen dengan mudah. Ke-10 atau yang terakhir adalah offline access, memungkinkan pengguna untuk mengakses file yang dipilih tanpa koneksi internet dengan sinkronisasi otomatis saat online. Yang ke-8 adalah Odoo. Odoo termasuk ke dalam salah satu kategori tools ERP solution. Odoo adalah platform enterprise resource planning yang menyediakan solusi modular untuk mengelola operasional bisnis seperti akuntansi, inventaris, proyek, dan penjualan. Fungsi utama dari Odoo adalah sistem modular untuk mengelola akuntansi, inventaris, proyek, dan lainnya.
Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada Odoo. Yang pertama adalah accounting module, memudahkan pengelolaan akuntansi termasuk pembuatan laporan keuangan, pengelolaan transaksi, faktur, dan rekonsiliasi bank. Kedua adalah CRM atau Customer Relationship Management, membantu mengelola hubungan dengan pelanggan, memantau prospek, dan meningkatkan penjualan dengan otomatisasi tugas dan pengingat. Ketiga ada Inventory Management, mengelola stok barang dengan real-time tracking, pengaturan gudang, pemrosesan pesanan, dan pemantauan aliran produk. Keempat adalah Project Management, menyediakan alat untuk merencanakan, melacak, dan mengelola proyek dengan fitur tugas, timeline, dan kolaborasi tim. Kelima adalah Sales Management, membantu mengelola seluruh siklus penjualan, mulai dari pembuatan penawaran hingga pemrosesan pesanan dan pengiriman. Keenam adalah e-commerce module, memungkinkan pembuatan dan pengelolaan toko online dengan integrasi inventaris, pembayaran, dan pengiriman. Ketujuh ada HR and Payroll Management, memudahkan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk absensi, gaji, tunjangan, dan manajemen karyawan. Kedelapan adalah Marketing Automation, menyediakan alat untuk mengotomatisasi kampanye pemasaran termasuk email, media sosial, dan analitik kampanye. Kesembilan, Point of Sale atau POS, menyediakan sistem kasir untuk transaksi penjualan retail dengan integrasi ke inventaris dan laporan penjualan. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah Reporting and Analytics, memberikan laporan dan analisis mendalam untuk memantau kinerja bisnis, termasuk laporan keuangan, penjualan, dan proyek. Yang ke-9 adalah Google Analytics. Google Analytics termasuk dalam salah satu kategori tools web analytics. Google Analytics adalah alat analisis web gratis yang memberikan wawasan tentang perilaku pengunjung situs untuk membantu mengoptimalkan strategi pemasaran digital. Fungsi utama dari Google Analytics ialah melacak trafik situs, menganalisis perilaku pengguna, dan mengoptimalkan kampanye digital. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada Google Analytics. Pertama adalah real-time data, menyajikan data langsung mengenai aktivitas pengunjung situs, memungkinkan pemantauan perilaku pengguna secara waktu nyata. Kedua ada Audience Overview, menyediakan informasi demografis, geografis, dan perilaku pengunjung seperti perangkat yang digunakan dan minat pengunjung. Ketiga adalah Acquisition Channels, memperlihatkan dari mana pengunjung berasal seperti pencarian organik, iklan berbayar, media sosial, atau referensi dari situs lain. Keempat ada Behavior Flow, menampilkan jalur yang diambil pengunjung saat menjelajahi situs, membantu memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan konten. Kelima adalah Goal Tracking, memungkinkan pemantauan pencapaian tujuan situs seperti pendaftaran, pembelian, atau pengunduhan untuk mengukur kinerja situs. Keenam ada e-commerce tracking, mengumpulkan data transaksi e-commerce seperti produk yang dibeli, nilai pesanan, dan perilaku pembelian untuk analisis lebih mendalam. Ketujuh ada funnel visualization, menyediakan gambaran visual tentang langkah-langkah yang diambil pengguna sebelum mencapai tujuan seperti proses check-out atau pendaftaran. Kedelapan adalah site speed reports, memberikan laporan mengenai kecepatan situs, termasuk waktu pemuatan halaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kesembilan adalah custom reports, membuat laporan khusus dengan memilih metrik dan dimensi sesuai kebutuhan analisis untuk menginformasi yang lebih relevan. Dan yang terakhir adalah event tracking, memungkinkan pelacakan interaksi khusus di situs seperti klik tombol, unduhan, atau video yang diputar untuk analisis perilaku pengguna lebih mendalam. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah Trello, termasuk dalam salah satu kategori tools Project Manager.
Trello adalah alat manajemen proyek berbasis Kanban yang mempermudah tim dalam mengatur dan melacak tugas dengan visualisasi yang intuitif. Fungsi utama dari Trello adalah mengatur tugas dengan papan Kanban, menambahkan tenggat waktu, dan mendukung kolaborasi tim. Selanjutnya adalah beberapa tools yang terdapat pada Trello. Yang pertama adalah Boards, menyediakan ruang kerja untuk mengatur proyek, di mana kamu dapat membuat beberapa board untuk berbagai proyek atau tim. Kedua ada Cards, digunakan untuk mewakili tugas atau item kerja dalam proyek yang dapat dipindahkan antara list dan diberi detail seperti deskripsi dan komentar. Ketiga ada List, digunakan untuk mengelompokkan dan mengurutkan kartu seperti to do, in progress, dan done untuk memantau status tugas. Keempat ada Checklist, membuat daftar subtugas dalam kartu, membantu memecah pekerjaan besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dilaksanakan. Kelima adalah Label and Text, memberikan warna dan label custom untuk mengkategorikan atau menandai kartu berdasarkan prioritas, kategori, atau jenis tugas. Keenam ada Calendar View, menampilkan kartu dengan due date dalam format kalender, membantu melacak tenggat waktu dan jadwal tugas. Ketujuh adalah Power Up Integration, menambahkan integrasi dengan aplikasi lain seperti Google Drive, Slack, atau Dropbox untuk memperluas fungsionalitas Trello. Kedelapan adalah Due Date Alerts, memberikan pengingat otomatis saat tenggat waktu suatu kartu mendekat, serta memastikan tugas diselesaikan tepat waktu. Kesembilan adalah Attachment, memungkinkan pengguna untuk menambahkan file atau tautan ke kartu seperti dokumen, gambar, atau URL penting untuk referensi. Dan yang terakhir adalah Team Management, memungkinkan pengelolaan tim menetapkan tugas dan berkolaborasi dengan rekan tim dalam proyek dengan mudah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman lebih dalam. Saya Bunda Dewi Salsabila, izin undur diri. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di lain waktu.